Halo gengs, Biasa welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya. di kopi-kopi ala sik. Suka-suka saya tentunya, duduk dong please bro. Nih tuh, Mana? Mana? pencet ini buat jalan. Ranting lagi main apa nih Ting? Modern Warship. Modern Warship. Oke, aku lanjut. Oke. Aduh, satu gatal banget sebenarnya. Sebenarnya ini harus nunggu 14 hari lagi, 15 hari lah. Ini udah 7 hari. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 8 hari ya. 8 hari ya, lumayan lah ya. Tapi saya memang gatal banget dan saya memang lagi ada Starbucks tapi agak bosen, biar buat rumah aja. Kemarin saya tadinya mau beli pink bourbonnya punya Curious, tapi lupa saya transaksi. Jadi saya pikir, waduh enak nih hari Sabtu ngebrew Curious si pink bourbon buat espressonya. Setelah saya lihat di Tokopedia, ternyata belum saya transaksiin. Jadi ya oke lah, gak ada pilihan, yaitu saya mencoba iseng membrew salah satu dari hasil roastingan saya yang ada. Kalau kita lihat, ini yang pertama saya roasting, lalu yang kedua atau yang ketiga, lalu ada yang keempat dan kelima. Ini di hari yang beda. Ini Sabtu Minggu, ini Sabtu, ini Minggu. Ini saya slow roast. Ini ada di slow roast second crack juga kalau nggak salah ya. Second crack, lalu first crack. Timingnya beda-beda. Kalian bisa lihat si roastingan saya di 2 metode yang berbeda. Bukan 2 metode, 5 metode yang berbeda. Si El Balsamo by Ciro Castro Ramirez, Peru, country-nya prosesnya full wash. Dan konon full wash itu cocok banget buat espresso katanya ya. Tapi ya kembali lagi ke bean-nya, kembali lagi ke roastingannya, kembali lagi ke semuanya. Jadi kita kembalikan ke kaedah, bukan kaedah sih, tapi tepatnya lebih ke tujuan objektifnya masing-masing. Si full wash ini bisa acidity bisa kenceng kalau kalian main di light roast keras, tapi dia akan enak kalau main di medium dark roast. Jadi saya punya ini dark roast, medium, light, atau ini light medium. Kita akan cobain salah satu. Saya juga bingung mau yang mana, dan saya bingung juga apakah harus pakai manual brew filter atau pakai cafe latte robot. Pakai apa Ting? Oke, Ranting yang menentukan. Pakai cafe latte robot yang ini atau manual brew yang ini? Cafe latte robot. Berarti aku bikin espresso ya. Oke, kita akan coba cafe latte robot di espresso kayak gimana ya. Karena Ranting bilang cafe latte robot. Oke, kita akan coba cafe latte robot espresso. Sip. Berarti saya pakai ini. Ini bisa dibikin buat filter dan bisa juga dibikin, bisa enaknya di aeropress sih. Let's see. Saya akan timbang dulu. Kita akan menimbang. Let's see ya. Bunyinya kencering banget ya. Gram. Oke, kalian mau lihat 17 gram. Lalu ini bean-nya. Kelihatan nggak? Ya, halo. Ya, ini bean-nya. Ini bean-nya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan merasakan dulu ya.
aromanya enak. Dia tuh notesnya stone fruit, floral, dan apa ya, red currant. Oke, let's see ya. Saya sih lebih ke floral ini. Kalau red currant saya nggak pernah mencicipi kayak gimana rasanya red currant. Tapi kalau stone fruit mungkin saya pernah. Oke, kita akan coba ini. Masalah notes, kalau saya kembalikan ke sensitivitas kalian masing-masing, mungkin saya bisa mencecap notes lain di sini ya. Saya akan bikin espresso kan. Oke, ini hidung saya lagi alergi, tapi untungnya masih bisa 1, 2. Untungnya masih bisa mencium aroma. Oke, saya main di 29 ya. Let's see ya. Tadi main sama ranting di kamar, terus dia nindihin muka pakai bantal. Saya tuh orangnya alergi debu, sensitif banget sama debu. Oke, lanjut nih. Oke, ini enaknya flores ini matang sampai ke dalam, dan saya cek dulu gini kan. Aromanya enak. Let's see ya, semoga hasilnya menyenangkan. Walaupun baru resting 8 hari istilahnya. Ini dibikin pakai Aeropress. Dia sama fellow paper filter ini dengan gramasi yang 15, 13, dan pasti enak banget ya. Main di green size. Saya memang bukan penganut garis keras lightros, jadi saya mainnya biasa di light medium lah. Kalau lightros garis keras kadang lambung saya nggak kuat ya. Seserah, kalaupun klaimnya misalkan ini bukan acid kok, ini fruity, tapi kalau kalian lihat chartnya roda rasa, kan ada rasa basic dulu, baru nanti kalian pecahin acidnya dari mana. Tapi kan acid ya. Oke, let's see. Nanti saya akan bahas khusus ya. Kemarin ada teman ala-ala yang bilang, bahas proses dong kan. Mau sih, cuman saya butuh ngedecking. Decking itu apa sih? Kalau di materi presentasi saya butuh bikin deck supaya mudah diterima. Oke. Ini berapa gram ya? Rasanya dikit banget ya. 17 gram kan? Let's see. Sip. Lalu saya akan pakai paper filter. Suhu 94 derajat Celcius, saya minum dulu ya. 94 derajat Celcius, 17 gram. Jadi saya akan main di airnya nggak terlalu banyak aja. Saya main di 50 aja ya. 53 deh jadinya. Oke, let's see. Langsung dari sini. Dia mulai 1, 2, 3. Manual roasting nggak pernah gagal kalau saya bikin espresso roast.
hasilnya selalu sempurna untuk krema, untuk rasa. Sadis. Ini adalah satu opening brew saya menggunakan El Balsamo by Ciroc Castro Ramirez, dan ini saya set jatuhnya single espresso, single shot, tapi karena saya menggunakan double shot, jadi anggap aja ini double ristretto ya, more or less ya. Untuk sebentar saya gedein dulu. Untuk krema saya sih oke. Kremanya sangat sebel nih. Hello. Tadi flownya lumayan cantik. Kita akan cicipin ya, cipin. Sedikit diaduk. Orang bilang jangan ngaduk krema. Terserah sih. Ala-ala. Oke. Aromanya enak. Catatan sedikit, saya cuman gagal bikin manual roasting itu di Fuji Sakiso Specialty, tapi bukan dari Coffee Hunter, bukan dari Mercanta atau apa-apa, dan buat saya itu gagal. Beannya juga jelek, dan rasanya jadinya gagal ya. Kita cobain. Wow, delicious. Kok nggak ada pahit sama sekali ya? Sweet dan acidity-nya dapat banget. Enak. This is delicious sih. Kita akan cobain segini. Saya cicipin dulu sedikit ya. Lagi-lagi. Sweet banget dan sedikit acidity-nya. Floral lebih kental kalau buat saya. Pas brewing juga. Jadi nggak ada sense fruity yang kencang. Full wash ya teman-teman. Enak banget. Ini dibikin filter brew juga enak kok. Jadi bukan yang mungkin yang dark roast dibikin filter brew agak kurang cocok atau kurang klik, tapi kita nggak pernah tahu sih. Filter brew buat saya nggak memandang ini harus light roast atau light medium atau apa. Buat saya segala jenis alat bisa pakai segala jenis level brew. Kalau buat saya level roasting, saya somehow banyak salah ngomong. Misalkan 60 green bean, 30 manual roasting, 30 roasting, 10% roasting, padahal 10% brewing gitu. Saya suka salah. Kenapa? Karena saya nggak pakai teks teman-teman. Jadi saya memang kalau ngobrol flowing aja. Terserah lah. Kalau salah ya udah. Kadang tinggal saya benerin di ujung dan saya bukan tipikal yang mendengarkan apa omongan saya diulang lagi. Jadi ya udah saya ngomong, saya masukin ke tempat buat gelondongan ngedit juga di handphone. Jadi ya udah habis itu posting. Bodo amat deh kalau misalkan ada salah ada tukang roti, ada suara ayam. Ini manis banget espressonya. Jarang-jarang saya sebenarnya menikmati espresso, tapi ini delicious. Saya akan coba kasih es batu segi satu dan saya akan coba kasih susu ya. Tunggu sebentar ya, sekalian ya. Nyobain kopinya nggak, Ting? Kita kasih satu es batu, muncrat. Lalu kita kasih susu ya. Saya pakai stoknya Blonde Greenfield yang biasa. Kita akan cobain. Yes. Dan ini ada hint spicy-nya dikit kalau buat saya. Teman-teman,
Cheers. Kita akan diaduk dulu ya, nggak usah lah. Coba. Enak juga nih. Saya sih suka ya. Sweet banget ya. Ray. Ya. Panggil ya, mau nyobain nggak? Ray, mau nyobain kan nih sekali dong? Boleh dong? Come on. Sini, sit down please. Di sini dong, di sini. Sini. Aku nggak kelihatan ya, aku shootnya di sini dong, bro. Ya kan, you know lah. Kadang ada teman ala-ala suka nanya, Ranting apa kabar? Nih, Ray. Silakan, Ray. Aku nggak pakai gula, tapi gimana? Pahit-pahit agak manis. Pahitnya agak manis, padahal pakai gula. Susunya. Susunya manis, tapi kopinya juga ada sense sweetnya. You like it? Oke. Ranting bilang pahit-pahit ada manisnya. Padahal ini less pahit, Ting. Ini less pahit banget sih. Lebih ke sweet. Cuma asam dikit. Asam yes, ada dikit sih, tapi dikit banget ya. Tapi nggak ganggu di lidah ya. Tapi kamu suka ya? Dan ini enak. Enak menurut kamu? Coba lihat mukanya. Lihat mukanya. Katanya enak. Buat saya juga enak sih. Ini enak. Beneran. Untuk kompleksitas dia lebih nggak sekompleks kalau saya manual roasting yang honey atau yang natural ya. Saya pengen nyobain yang anaerobik prosesnya, lalu atau karbon maceraton atau apalah, saya juga lupa. Nanti ya teman-teman ala-ala, untuk proses saya akan coba bikin deck presentasinya dan kita akan bahas ya apa sih kelebihan dan kelemahannya, atau apa sih keunggulannya dan bagaimana ya idealnya seperti apa. Berhasil? Kalau saya sih ini untuk lidah saya roasting walaupun di di resting yang ke 8 hari, tapi ini rasanya udah enak banget. Enak banget asli teman-teman. Ini Volwas yang the best, yang pernah saya cicipin juga, yang pernah saya roasting. Saya lupa ya saya roasting apa aja prosesnya, dan ini enak, setuju sih. Double risotto, double espresso, single espresso, delicious. Dan saya pikir, saya berharap ada ada hint tea-nya tadi, tapi setelah saya seduh ternyata nggak ada. Lebih ke floral dan mungkin red currant. Saya nggak tahu red currant kayak gimana rasanya. Stone fruit, fruity dikit, tapi bukan yang heboh banget. Tapi mungkin akan beda ceritanya kalau saya brewnya yang kopi lanang di light roast atau slow roast ini. Itu akan beda juga ceritanya. Saya harus ceritakan juga seperti apa. Sementara ini adalah first brew saya, pertama roasting saya. Kalian bisa lihat, prosesnya di tahapan ini. Buat home roaster mungkin metode ini layak diikutin karena somehow slow roast saya nggak pernah gagal untuk create rasa yang enak. Sementara kalau roasting di level yang 13 atau 15 menit itu kecenderungan saya nggak bisa menemukan rasa. Ada sih, tapi somehow kurang greget gitu. Saya cocok di slow roast untuk manual roasting, untuk kebanyakan green bean yang saya beli dari it. Oke? Pelan-pelan kita nanti saya bungkus nih si packnya, si vacuum sealed supaya lebih awet lagi. Jadi kebetulan semoga saya masih ada vacuum sealednya, jadi masih saya seal. Kita akan cobain
berikutnya lagi di manual roasting, di manual brew menggunakan entah itu V60 Aeropress atau Stara Mirage atau Kalita Wave ya. Kita lihat saja. Sementara saya puas hasilnya. Iit somehow kalau memang dari rootnya atau dari prosesornya terkenal, nggak pernah gagal. Yang saya nggak gagal itu yang komersial di ASHB Huehue Tenango itu nggak gagal, walaupun itu bin komersial dan itu enak banget juga. The restnya saya cuman problem di Guji Sakeso dan itu kurang serg saya, baik dari sisi bin baik dari sisi hasil roastingannya. The restnya Iit oke banget, jadi saya akan tetap stay di Iit. Ada sih beberapa roastery beberapa seller green bean yang impor yang tapi dia nggak mencantumkan prosesor walaupun harganya juga lumayan. Ada juga yang jual Panama 3 juta private collection dan itu mahal juga. Jadi somehow saya masih stay di Iit. Jadi kalau teman ala-ala nanya green bean yang rekomend di mana, saya sih tetap masih di Iit dulu sampai saya ketemu seller green bean yang bisa saya percaya. Oke, semoga Iit terus berjaya dan bisa menghadirkan bin-bin dari Coffee Hunter tepatnya, karena kita nggak usah pusing lagi mensortir dan lain-lainnya. Biarkan Coffee Hunter yang bekerja, kita tinggal merosting. Cukup ya, cukup panjang videonya, tapi ini impresi saya suka banget dengan, tapi sama selalu suka ya, saya selalu bilang suka banget, enak banget dengan bin-bin yang saya roasting, atau karena memang saya orangnya terlalu narsistik aja, jadi enak apa yang saya lakukan dengan perjuangan saya sendiri. Tapi sama saya lempar beberapa surprise juga dengan rasanya, kayak Panama Gesa, kayak si SHB, kayak yang lain-lainnya. Balikin Tamani pun dari Karana Global yang saya roasting sendiri, banyak yang surprise dengan rasanya sweet, manis, dan enak. Cukup ya, semoga membantu kalian home roaster. Kita saling berbagi pengalaman tentang jadi selain saya berbagi pengalaman tentang kopi-kopi yang saya beli dari roastery, saya juga berbagi pengalaman dengan home roaster, home manual roaster tepatnya ya. Mungkin akan berbeda ceritanya kalau pakai mesin, saya juga nggak tahu, tapi harusnya sama ya. Apalagi harusnya dengan mesin dia bisa create rasa yang lebih bombastis lagi. Atau ya sebenarnya 60% green bean, 30% roasting, dan 10% brewing. Jadi harusnya sih dengan alat apapun, dengan metode apapun. Metode mungkin sangat pengaruh, tapi alat harusnya nggak begitu berpengaruh. Bagaimana kita mentreatment si bean ini dengan alat ini sih tepatnya, bagaimana merostingnya. Harusnya mau manual mau mesin harusnya nggak ngaruh sih, tetap dia bisa menghasilkan kualitas kopi yang dahsyat ya. Bahkan mungkin dengan mesin bisa lebih dahsyat dari manual roasting. Saya juga nggak tahu ya, karena saya nggak punya mesin. Dan saya nyari belum ada El Balsamo by Ciro Castro Ramirez yang dijual di roastery. Tapi kalau saya manual roasting Ethiopia Vogue, dan saya mencicipi Ethiopia Vogue di mana ya, lupa ya, di Setiabudi itu apa, kedai kopi ting Saint Eli ya, kesukaan ranting Saint Eli. Somehow saya masih enakan manual roasting Ethiopia Vogue yang saya manual roasting sendiri dibanding dengan si yang Saint Eli. Somehow ya, itu di panen yang sama, setahu saya panennya sama-sama dari Nordic Approach, dan saya bisa create manual roasting yang lebih dahsyat dari mesin. Oke, cukup ya. Semoga ini bisa kita saling membagi pengalaman, dan kalau kalian punya mesin manual roasting juga, yuk kita diskusi, ngobrol. Atau kalau kalian punya metode lain tentang manual roasting, saya bersedia untuk mencobanya ya. Semoga bisa menambah wawasan kita di dunia kopi-kopi ala-ala suka-suka.
Sukses terus, semangat terus, sehat terus, jaga protokol, jangan sampai kena corona karena saya pernah mengalami 14 hari, 12 hari lah saya nggak bisa mencium kopi, putus asa, takut penciuman nggak kembali lagi. Wah, pokoknya itu salah satu yang bikin saya drop adalah saya nggak bisa mencium kopi. Sampai akhirnya saya beli beberapa kopi untuk belajar kembali mencium aroma kopi dan nggak mencium juga. Putus asa, drop, dan semoga kalian jangan sampai kena. Sehat terus, jaga protokol 5M, makan terus, kopi terus. 5M saya lupa menjaga apa ya, pokoknya terapkan lah ya supaya kita semua tetap sehat. Caware. Caware. Ini adalah si pipi tembem, si pipi bakpao kesayangan saya. Namanya Ferdinand Ngaretusa. Dulu dia sering minum espresso, sering minum kopi hitam. Kalau sekarang dia kalau komen, pahit, ada asam-asamnya dikit. Someday kamu akan pelan-pelan belajar sunset ya, pelan-pelan aja, it's okay. Dan dia lebih sering ke kopi susu, nyolong punya emaknya. Caware, sehat terus semuanya.